Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Leliana Hidayatullah, dengan NIM 2019-07356. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Makanan Halal di Indonesia. Selanjutnya ada bab 1 latar belakang. Pengembangan industri halal semakin banyak dilirik oleh negara-negara lain di Indonesia. Sistem ekonomi yang semakin banyak dikenal menjadi salah satu faktor yang mendorong subsektor industri di dalam berkembang, termasuk industri halal. Global Status of Islamic Report tahun 2019, potensi industri halal global sebesar USD 2,2 triliun atau sekitar 30.000 triliun per tahunnya. Potensi bisnis yang begitu besar mendorong negara-negara non-muslim seperti negara Kanada, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, dan Thailand tertarik mengadakan expo mengenai industri halal. Potensi yang besar tersebut mencakup beberapa subsektor, di antaranya makanan halal, ada fashion, ada media pariwisata, ada farmasi, ada serta juga ada haji dan umroh. Dalam Global Status of Islamic Report pada tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara-negara yang memiliki potensi industri halal cukup besar, yaitu sekitar 3.000 triliun per tahunnya. Di antaranya subsektor yang memiliki potensi paling besar adalah industri makanan halal, dengan potensi mencapai 2,422 triliun. Pada Master Plan Ekonomi Syariah atau bisa disebut dengan MEXI pada tahun 2019, salah satu kebijakan dalam mendorong pengembangan industri makanan halal adalah sinergi dengan perbankan syariah. Lalu sinergi tersebut diperlakukan untuk menguatkan industri halal, utamanya dalam hal supply value chain. Maka dari itu, salah satu isu utama terkait dengan sinergi adalah mendorong peran perbankan syariah, utamanya dari sisi pendanaan. Pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2019 menunjukkan pembiayaan bank syariah dominan ke sektor perkembangan besar dan eceran, konstruksi, dan industri pengelolaan. 2 dari 3 sektor ada kaitannya dengan industri makanan halal, khususnya pada potensi bisnis hilir. Namun pada konteks bisnis hulu, realisasi pembiayaan sektor-sektor yang menyuplai bahan utama atau raw material seperti sektor pertanian dan makanan masih rendah untuk mendukung pengembangan secara keseluruhan. Maka perbankan syariah perlu mendorong pembiayaan baik dari sisi hulu dan hilir. Namun faktanya bank syariah juga terkendala dalam penyaluran pembiayaan karena beberapa hal, diantaranya terbatasnya instrumen pembiayaan yang ada. Yang pertama itu, di sisi lain, faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah diantaranya terbebasnya bank pihak ketiga atau DPK, seperti tingkat kualitas pembiayaan. Yang kedua yaitu hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen makanan halal terbesar di dunia. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengangkat rumusan masalah menjadi pokok permasalahan, yakni bagaimana peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini
adalah peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri makanan halal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri makanan halal di Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis itu dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri makanan halal. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur pada bahan informasi lainnya. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi masyarakat, itu memberikan pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri makanan halal. Yang kedua itu bagi perbankan, sebagai bahan evaluasi perbankan syariah agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pengembangan industri makanan halal agar terciptanya pertumbuhan industri perbankan syariah yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri makanan halal di Indonesia, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi penelitian selaku kalangan akademisi untuk ikut berperan aktif dalam bersosialisasi serta mengedukasikan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah kepada masyarakat umum. Selanjutnya di bab 2 itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama itu tinjauan pustaka. Saya mengambil ada 3. Yang pertama dari Fatmawati Sungkawaningrum pada tahun 2019. Judul penelitiannya yaitu eksplorasi peran syariah dalam mengembangkan industri halal di sektor makanan halal. Penelitian ini bertujuan untuk gunanya menggunakan lembaga keuangan halal di Indonesia, maka peluang industri halal ini bisa ditangkap terutama pada para pelaku industri rumah tangga makanan halal, yaitu dengan memberikan pinjaman pada para pelaku usaha makanan halal. Tidak memberikan pelaku usaha ini meminjam dari lembaga keuangan konvensional. Yang kedua yaitu dari Rahmawati pada tahun 2019, judul penelitiannya yaitu Strategi Perbankan Syariah sebagai Solusi Pengembangan halal industri di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor industri halal di Indonesia yang dapat diperankan secara lebih baik oleh perbankan syariah. Akan tetapi tidak terdapat langkah nyata yang dapat diwujudkan secara dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait, termasuknya perbankan syariah mengenai industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Yang kedua yaitu dari Danang Asito pada tahun 2019, judul penelitiannya yaitu pengaruh sertifikat halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh sertifikat halal terdapat minat beli produk makanan halal dan mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli produk makanan halal. Yang kedua itu landasan teori. Ya, di Indonesia
sertifikat produk halal diberikan pada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Masa berlaku sertifikat halal tersebut adalah selama 2 tahun saja. Selama periode tersebut, perusahaan atau produsen harus mampu meyakini MUI dan konsumen bahwa tingkatan kehalalan dari produk yang dihasilkan akan selalu dijaga. Oleh karena itu, LPPOM MUI mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat dan mendokumentasikan sistem jaminan halal atau Halal Asian System atau HAS. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan pada saat ingin mengajukan sertifikat produk. HAS adalah sistem yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan yang sudah memperoleh sertifikat halal. Hal yang diperlukan oleh perusahaan untuk mendapatkan mempertahankan kehalalan dari proses produksi sesuai dengan aturan dari LPPOM MUI untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri halal seperti makanan halal di Indonesia. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian. Model penelitian ini untuk mendukung analisis terhadap identifikasi model pembiayaan yang dapat mendukung peningkatan peran perbankan syariah di sektor pertanian dan jasa makanan minuman. Penulis akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode kajian perpustakaan. Metode ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kajian terdahulu seperti buku, jurnal, tesis, dan sebagainya, lalu dianalisis dampaknya jika diterapkan pada industri perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis yang akan dilakukan yaitu konteks analisis, di mana teknik tersebut dilakukan dengan mereview kajian beberapa sebagai review kajian sebelumnya sebagai itu referensi. Dari sisi akar, penulisan akan memiliki kesesuaian untuk diterapkan di Indonesia melalui review terhadap fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sementara dari sisi pembiayaan akan dilihat model pembiayaan yang cocok dalam menunjukkan realisasi pembiayaan bank syariah di sektor terkaitnya pada industri makanan halal. Lokasi penelitian itu saya di dekat-dekat sini aja. Di lokasi penelitian itu di Ngebel, nomor itu Taman Tirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dan sampel pengumpulan. Populasinya adalah sebagai sesuatu yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah makanan halal di Indonesia. Sampelnya, metode mengambil sampel secara non-probabilitas atau penelitian non-random berupa profit sampling. Propositive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dan populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan atau tertentu atau jatah kuota tertentu. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik wawancara, melakukan wawancara dengan penjualan di daerah Taman Tirto yang menjual makanan halal. Saya mewawancarai karyawan penjual makanan halal di Taman Tirto melalui WhatsApp dan melalui wawancara secara langsung. Atau teknik yang saya gunakan wawancara itu dengan teknik terstruktur, yang dimana teknik penelitian sudah menyiapkan daftar-daftar pertanyaan sebelum diajukan kepada responden. Sedangkan proses wawancara itu sendiri dilakukan dengan karyawan warung produk makanan halal di Taman Tirto yang setuju menjadi narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengambil
informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dan dari pewawancara secara narasumber kepada narasumber. Yang selanjutnya yaitu jenis dan sumber data yang ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya adalah data yang diambil langsung melalui wawancara secara langsung pada objek peneliti, yaitu karyawan makanan halal di Taman Tirto. Yang kedua itu data sekunder. Data sekundernya data yang diambil melalui buku maupun jurnal. Dan teknis keabsahan data. Dalam teknis keabsahan data, bagi pertama dalam metode kualitatif adalah ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan dilakukan untuk menemukan ciri khas dan dari situasi yang relevan dengan persoalan yang dicari dengan peneliti. Persoalan tersebut akan diamati secara rinci dengan faktor-faktor yang menonjol, kemudian ditelaah pada titik pemahaman dari kesimpulan semata. Yang kedua itu dari teknik keabsahan data. Mungkin sekian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.